Moskov first pick. Karena kalau misalkan dia ngambil Moskov, ya Fanny-nya akan lebih bebas nanti kan. Betul, kita asumsikan kalau Araki dia nggak mau ngambil Fanny. Wah itu benar-benar jadi draft yang lebih menguntungkan untuk Geek Fam sih kalau emang mereka dapetin Moskov dan Fanny di satu tim yang sama. Iya kan? Enak Sinerginya bakal enak banget, open map dan juga ada Spear of Destruction. Jadi mereka bisa menang kuantitas, mereka juga bisa menang quality map. Wah, aku penasaran sih. Ini draftnya bakal dibawa kemana nih? Apakah masih Fanny di first pick? Dan tidak. Itu aku bilang, itu Fanny dia. tidak first pick. Yes, Chushin dulu ya. Untuk mempertimbangkan open map, utility, tapi langsung direspon dengan Suyo. Oke, Suyo plus? respon Suyo dan Kalea kah? Kalea, Gatot, Kalau gue sih, Kalea di ban. Gatot mungkin. Pertimbangan dengan Suyo kan kadang jadi salah satu draft yang sering diambil ya Betul, untuk 2 pick awal. Bisa, Kalea kan di ban. Berarti bisa kita bilang Ke Badang sih kalau stopper. Soalnya kita belum tahu bakal kemana. First man. Oh, flex juga. Oke. Flex Berarti juga. ini jawabannya ya. Mereka nggak mau membiarkan nanti Idok atau Diren ketahuan duluan hero-nya. Ambil dulu Hylosnya pokoknya. kalau misalnya nanti ada Fanny, pick ketiga bisa Franco. Bisa banget. Oh, ketiga. Berarti kejadian lagi dong. Idok dan juga Dairan. Tapi balik Flex lagi. yang sama. Kalau seandainya Franco-nya muncul, Luoi-nya pasti bakal ditutup dong kalau gitu. Iya. Dan follow up damage-nya juga. Ya. 1-1 pasti masuk ban. Dan ini dia setup apa yang akan ditunjukkan oleh Geek Fam karena mereka udah punya Chushin. Suyo tentu beberapa kali juga agak sedikit kerepotan ya kalau lawan Fanny sekalipun. Karena di early game balik lagi Fanny masih punya power yang itu ya tidak akan disia-siakan dan bahkan Harith. Terlalu banyak hero power yang diambil sama Geek Fam. Ini gak cuma power tapi meta. Oke, Moskov ya. Kemarin ketika Dewa United bermain melawan Fanny-nya Geek Fam juga, masalah di Moskov adalah level 1 ditempelin sama Hellcard-nya Balois. Bener. Nah ini apa kabar Hellcard nih? Hellcard, di sampingnya bisa ban Franco. Ya kan? Gatot? Nah itu dia first man-nya ditutup dulu ya karena Gatot membuka ruang juga untuk Hellcard bisa muncul. Tapi Franco juga udah pasti ditutup. Franco Tigreal? Itu pasti. Atau Franco Luoi. Jadi mereka nggak bakal punya 2 teleportation. Karena Moskov juga punya teleportation dengan SOD. Oke, menarik juga sih. Jadi mid lane-nya juga dipersempit ya. Ya. Gue lebih ke ngelihat poke damage di arah mid itu bakal bagus. Dan Oh. Loi sebenarnya bisa jadi makanan. Bentar, kita merupakan satu hero yang power banget dari kemarin. Kimi. Ini kasusnya beda sih, Be, kalau gue bisa bilang. Ini, balik lagi Kimi ada Fanny sih, emang agak mengerikan ya. Tapi efek immobilize-nya setidaknya ada gitu loh. Cuma, Aduh, masalahnya nih. Ini berantan. Oh, ada Puni di sana ya. Wah. Oke, tapi balik lagi nih kalau Halo. ngeliat dari roamernya. Franco udah ditutup, bot lane-nya udah ada Moskov juga di RRQ. Ini bisa aja mereka mainnya kayak badang-badang gitu kan. Iya udah pasti kan. Kayak mereka pasti main chain CC. Yang dimana nanti akan ngerepotin ke arah Fanny-nya juga. Walaupun kita tahu mungkin Fanny bisa ngejawab ya dengan adanya efek resilience yang dimiliki dari Tough Boots. Tapi seenggaknya agak sedikit kesulitan juga karena balik lagi udah ada Hylo single target. Moskov juga bisa menghentikan Fanny ketika berdekatan dengan tembok Spear of Misery. Tapi susah sih kalau misalkan dia ambil badang baru udah paling enak badang. Dari roamernya RRQ. First man-nya kasih ke Dairan lagi, mid-nya cari yang poke damage atau asuransi late game bahkan. Itu bisa-bisa aja. Tapi barangnya di band udah terbaca juga. Terbaca banget sih memang. Udah pasti obvious banget, pasti bakal cari chain CC ya. Yang bisa merepotkan Fanny. Semua yang bisa dibilang kita lihat Fanny-nya untuk bisa bermain ditutup. Iya, terganggu lah pokoknya. Terganggu dan tapi ini kita juga nggak boleh lupain kehadirannya loh bro. Kehadiran ini cukup div loh pakai Harith ini. Iya. Dia bisa 1 lawan 2, 1 lawan 4, 1 lawan 3 bahkan. Itu sering terjadi loh. Ya ini pertimbangannya gimana caranya nge-burst Harithnya dulu nih. Dengan metode apa yang ingin dibawakan sama RRQ karena efek suppressnya udah gak ada nih dari Franco. Pilihannya memang udah nggak banyak sih. Tapi kalau mau main pakai sisi singkat juga masih bisa ke arah romer-romer Khalid gitu nggak sih, Mbak? Khalid buat poke damage memenangkan area sungai berarti ya. Screening. Ini berarti bakal coba buat ngejawab gerakan dari Hylos dan Suyo-nya juga ya. Kemanapun badan. nanti di area sungai tentu bakal kejawab. Dan satunya harus badan sih lebih tepatnya. Gak boleh gak badan, gak boleh first. Ini harus first man sih biar cowoknya lebih leluasa. Ya, Tapi kemana larinya? Adit. kalau nggak bisa pengsan itu cowoknya. Maka pengsan. Ketimpa damage bisa pengsan. Ya karena udah ada Farsnya udah saatnya dulu kan. Oh Idit. Idit. Gue rasa memang Idit karena tipikal dari Geek Fam itu dia lebih pilih XP-nya punya sisi, Be. Ya punya sisi dan punya damage Itu juga. dia. Ada yang bisa di-deliver dan gue penasaran banget last pick untuk
Untuk XP lane atau untuk roamer? Ah, ini dia nih. Stopper sih. Tigreal kah jawaban untuk Fanny juga? Atau mungkin maksain buat Harit juga ketika nanti Haritnya udah gak punya Purify? Dan itu dia Tigreal. Bahkan Tigreal bisa dibilang salah satu hero power dari seorang Idok. Tapi dengan adanya Purify yang dimiliki dari seorang Harit akan membuat targetnya agak berubah. Dan bisa saja targetnya ke arah Chow. Ya, dan jangan lupa, bukan cuma Harit, Chusin rata-rata pakai spell Purify juga. Dan utility dari Chusin itu bisa gagalin loh setup yang diinginkan. Secret Hammer, itu bisa dibilang nanti jadi cancellation juga dari lanternnya kan. Lumayan mengganggu, makanya tadi Chusin kita sempat bahas di game yang pertama. Iya, bahkan ternyata Luoy-nya nggak muncul. Muncul Varsha di sini. Berarti akan bermain dengan jarak. Harus lebih hati-hati juga untuk RRQ, jangan sampai mereka terganggu dari lini belakang. Karena sekali aja Feather Airstrike terganggu, damage-nya akan minim sekali. Mengandalkan Suyo kayak bukan jadi option. Karena Suyo sekarang hanya punya physical damage reduction, tidak dengan magicnya. Alright, ini dia. Kingslayer sedang memiliki keuntungan 1 poin. Dan RRQ wajib mendapatkan game tersebut kalau ingin membawa ke game yang ketiga. So, Apple Arena, pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya. Clean sweep atau ada drama satu sama terlebih dahulu. Menarik. Menarik sekali. Tapi ingat, yang bisa kita lihat di sini, permainan dari kedua belah tim cukup agresif dan RRQ kalau kembali lagi kemakan gameplay dan jadi playgroundnya tim Geek Farm, wah ini berbeda kasusnya. Bisa 2-0. Iya, jangan terulang kembali ya. Karena terlihat dari game yang pertama udah langsung bener-bener stop banget farmingnya. Terbatas juga limitasi dari mapnya. Dan dari Emblem ini yang cukup menarik adalah Pull Yourself Together tentunya yang mulai jadi favorite beberapa roamer juga karena akan mengurangi durasi dari flicker. Wah, bahkan first blood itu bisa didapatkan oleh Ritz loh di depan sana. Tapi karena kita tahu mereka prepare untuk hal tersebut. The Baloyski, respect juga di depan sana Susuchin akan memasang mendapatkan 1 point kill, tapi nampaknya Mekis jangan terlalu terburu-buru. Cutthroat belum dia miliki, ada baiknya cukup tenang bermain dengan farmingan terlebih dahulu. Dia cuma gak mau kalah pressure aja sih, karena tadi temennya di poke damage kan, dia akan kasih poke damage juga, yang bikin midnya tuh jadi sama-sama ngotot. Gak boleh ada yang sampai kalah di mid lane. Ya, dan balik lagi di sini kekuatan dari Harith ya. Dia lane-nya powerful banget. Sampai di area mid lane. Ini Aboy bener-bener jadi penguasa sih karena balik lagi Lantern Flare kuat banget untuk bisa zone out dan bahkan open map. Walaupun dalam keadaan Aboy-nya sendirian di sini. Kalau ngomongin ke arah Aboy sendirian dan dia juga nggak takut dengan adanya Purify yang dia miliki. Gak masalah Idok mau main flicker atau dengan Secret Hammer, gak masalah Profesor. Dia cari 4 duluan, mau setup nih RRQ. Yes, dia mau setup, dia nggak boleh kehilangan lagi seperti di game sebelumnya. Bahkan di depan sana, seorang Baloyski bakal coba ditargeting. Ada sosok God, melakukan zoning out. Dengan sosok Susuchin dan bahkan Retribution. Berhasil diamankan. First blood didapatkan oleh permasukan dari tim Geek Farm. Tapi nampaknya Daru tidak akan ada jalan untuk pulang. Mundur ke belakang jadi sebuah jawaban untuk permasukan dari tim RRQ. 1 turtle dengan 2 point kill. Yang sangat mahal, gak terlalu worth it turtle-nya. Ya, tapi balik lagi ya, ini ngebuka untuk toy farming. Seenggaknya dengan adanya sharing gold gak kalah-kalah banget lah dibandingkan dengan dapetin semuanya nih untuk Geek Fam, turtle dan juga killnya. Tapi 1000 gold sih angka yang sangat-sangat bahaya ya untuk early. Soalnya kalau ngomongin mid game, Arit itu bisa lebih cepat online daripada Moskov. Wah, dan jangan lupakan juga ya, karena ada alasan pick edit juga nih. Pick yang salah satunya nanti bisa pegang inward mungkin. Oke, bakal coba di-comment. Momentum yang sangat tepat, tapi Gop di depan sana bakal coba dipasang 1 point kill didapatkan dari Yes-Pool Laner Khan. Sampai gagal terbalas dimiliki. Duel mereka from Baloyski. Membalaskan kembali Karen, tapi setidaknya 1 point kill. Tapi kalau Susuchin, dia tidak mau tidak ada pertukaran. Di luar dari bottom lane, permasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba melakukan sedikit cover menuju ke arah Purple buff yang dimiliki dari Susuchin, tapi lihat Spear of Distraction yang menyangkut menunjukkan seorang Aboy. Dapat 1 point ke atas Pancake. Setidaknya kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan dari tim Geek Farm kali ini berbuah tidak baik. Respon yang sangat cepat tadi ya dari RRQ melihat adanya rotasi dari Make It ke arah Purple buff, langsung ditutup 3 member yang diturunkan. SOD ya, bahkan tadi toynya datang. Dan itu yang membuat kesulitan juga. Mungkin posisi dari Make It terlalu jauh dive in-nya. Bottom lane, Baloyski dive in yang sangat berani. Dan ingat, ini nggak hanya Baloyski yang bisa melakukan sedikit trigger team fight loh.
Ya, kita lihat Aboy juga bisa melakukan triggernya. Bahkan dapetin trigger sekalipun Profesor. Either itu flicker atau tiba-tiba langsung ada implosion yang keluar. Ya bisa dipaksa ya. Ya mungkin ngepop duluan. Tapi balik lagi di sini Baloy ngelakuin screening yang bener-bener hard screening banget ya. Bener-bener ngebuat Sujinya kayak bener-bener ditempel kemana tujuan selanjutnya. Bahkan turtle-nya di open. Iya, terang terus ini bisa dilihat vision dari tim K-pop ini selalu terang. Ini pas loh. Tsujin sadar itu bakal makan waktu yang banyak banget dan menguras HP juga. Sementara Turtle Langsung ada Cross Patrick, Aboy menjadi pilihan utama. Langsung ada Federal Strike. Langsung Crimson Backup menyelamatkan para pasukan dari tim K-pop. Tapi nampaknya ada Zabalinski. Tendangan yang gagal. Langsung implosion. Dibalaskan oleh Ito. Spill of Destruction for Nate. Para pasukan dari tim Malas Dragon Kill. Memaksa mendapatkan seorang backhand. Perintah retribusi dari Sojin. Membuat tim fight menjadi lebih cukup adil. Meskipun mereka tetap harus kill seorang Rips ya. Di arah Turtle. Tapi setidaknya Idol dan kawan-kawan berhasil mendapatkan keuntungan dengan mengurangi sedikit gold yang mudah terpaut sangat jauh sebelum ini. Balik lagi ya, ini pertukaran 2 kill untuk Turtle. Balik lagi nggak adil juga sebenarnya karena ini terjadi 2 kali berturut-turut. Geek Fam sekarang punya ruang yang begitu bebasnya terutama untuk My Kids. Dia bisa melakukan split push, dia bisa bermain di area jungle bahkan menjadi eksekutor tentunya ketika nanti ada yang dalam keadaan low HP dari RRQ karena power poke-nya dari Geek Fam ini masif banget loh. sebenarnya dari RRQ juga bisa. Tapi memang mengkhawatirkan aja karena ketika Winter Strike dibuka mungkin semakin di matanya, di layarnya itu cuma ada Pasha. Iya, dan bakal langsung Ito. Mencoba untuk dimakan dengan 3 orang di depan sana, nggak bisa diselamatkan Ito. Implosionnya for nothing, tak berfollowing up damage. Dan itu yang sempat kita bicarakan Profesor, dipaksa untuk implosionnya. Terlalu banyak kan poke damage-nya kan. Ada 2 magic loh di sini, ada Cadera, ada Aboy. Dan ini dua-duanya gak bakal berhenti untuk mengeluarkan damage-nya terutama untuk Dairen dan Idok. Tapi lah Federal Strike memaksa dengan 45 dan sebagai 40 defensive Cadera pasti akan mengeluarkan zaman ball untuk menyelamatkan para pasukan dari tim K-pop. Ditabrak begitu saja dan itu dia tertancap dengan adanya satu waspir yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Merak Dragon yang mengeluarkan kembali keadaan depan. Spirasi gagal menancapkan Cadera. Tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan dari Serkanino dan juga Pawlowski. Mencoba untuk mengejar maksimal dan Sojin. Satu panah asmara berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari Cadera. Menutup farming Cadera, membuka jalan menuju ke arah bottom lane, membuka jalan untuk ke arah Turtle. Ini snowballing yang cukup mahal, membayar hampir 1000 gold. Satu momentum yang tercipta membuat keuntungan yang dibuat oleh Geek Fam sangat sia-sia bahkan sekarang tentunya akan coba dipaksa. Bakal dipaksa, Sojin pasti dapetin Turtle tersebut. Dan ketika itu terjadi membuat para pasukan dari tim K-pop lihat di arah top lane. Dia coba untuk melakukan split push power. Tapi ingat ngomongin split push power di sini mereka punya Moskov juga loh. Head to head dengan Fanny dengan ada Win of Nature nantinya itu sangat kuat. Ya bahkan lebih bisa menang Moskov ya dengan Spear of Misery. Dan hati-hati juga mungkin untuk My Kids karena balik lagi tujuan dia hadir dengan Fanny bukan untuk mengambil pundi-pundi objektif dari Turtle. Melainkan dari segi point kill, makanya secara item ini udah pasti bakal item full damage yang bisa instant burst juga ke Rins atau bahkan mungkin ke Suji nantinya dalam team fight besar. Karena kalau misalkan burstnya langsung ke Toy kayaknya mungkin agak sedikit jarang ya bertemu dengan Toy-nya. Jadi mau gak mau kecuali di lane jauh. Sakit banget bos. Bisa juga Tapi Implosion menuju ke arah belakang target utama mereka seorang Pawlowski yang tumbang itu saja termakan dengan instan. Dengan screening dari seorang Pawlowski membuat para pasukan dari tim RRQ nampaknya tahu Pawlowski harus di shutdown. Pawlowski menjadi satu mata dan langsung ada Course Patrick. Jadi mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Tim fight menuju ke arah tengah, tapi Mike Kentens coming. Melakukan defensif, menuju ke arah belakang. Dan bakal didorong itu saja. Kira seorang Giant tanpa pertukaran ini menjadi sebuah hal yang cukup mahal. susah sih tadi. Seenggaknya Geek Fam masih tetap bisa defense. Dan RRQ sekali mereka pegang tempo. Ini cepet banget loh pace-nya. Wah ini bener-bener kayak langsung di lead banget ya. Bahkan goldnya bener-bener swing loh. 1.700 gold tadi yang didapatkan oleh Geek Fam dengan 4 total kill. Iya. Sekarang One kembali of Dragon yang on point. Tanpa ada covering upper pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak bisa berbuat cukup banyak. Di mid lane akan coba dipaksa. Untuk ke belakang Cadera. Itu dia shutdown yang sangat mahal. Dengan double kill dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Kita pakai backnya. Still survive. Desperate distraction-nya. Berhasil terkena body block. Make it Monster of From King Farm.
implosion yang dihindari tadi dengan teknik karet dari Mykids itu membuat pukulan keras pastinya untuk Idok. Wah, dan udah pasti bakal jadi sinyal untuk langsung start dari Lordnya karena Gox dia punya Primal Red. Jangan lupakan sama force dari seorang Kadera, gak ada yang bisa berani untuk menutup jalannya. Dua yang dengan point, Rizky ditarget utama dan backhand. Cutthroat tanpa Purple Bomb membuat dirinya disiplin langsung mundur menuju ke arah Purple. Mereka memutar pasukan dari tim RRQ menjadi mendapatkan kerugian yang lebih melimpah. Dengan satu point kill akan ada tambahan bonus dari Tyrant. Tidak ada body, tidak ada Glorious Pathway, tidak ada Revitalize untuk team fight dengan adanya Lord nanti. Masih selamat tapi source-nya dibuang banyak banget deh. Ini kebanyakan bahkan ya. Kayak sampai tadi ada implosion juga dan harus bertahan terlebih dahulu karena ada flicker sebenarnya untuk sekarang Idok dengan implosion ya. Jadi mungkin Geek Fam juga harus lebih berhati-hati ketika beranjak ke high ground. Jangan sampai mereka kena one momentum karena emang RRQ rata-rata pakai hero momentum. Sekarang Setsuji juga sudah punya Malefic Roar, tapi apakah itu akan menjawab? Oke, kalau ngomongin ke arah Malefic Roar kali ini dia mau nggak mau gimana cara paksa a boy sih, Be. Dengan Ryan Crimson Bacon itu maksimal banget harus dilakukan oleh Sutsujin. Tapi lihat Mykids dengan teknik karet. Oh, freestyle dulu, bos! Teknik karet dari seorang Mykids benar-benar mengerikan dari bottom lane. Kepada pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan defensif dari top lane dengan adanya sosok Toy di body block oleh seorang Tyrant. Tapi jangan lupakan, Gox terlalu dalam. Gox berani block shot! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Mereka benar-benar lupa dengan permainan dari Idok. Dan para pasukan dari tim RRQ kali ini mendapatkan momentum untuk setidaknya meng-clear 3 lane mereka, memanage ulang seluruh minion yang mereka miliki dengan hanya punya 1 turret di arah bottom lane. Targeting yang bagus banget. 2 member yang terkena implosion adalah 2 member yang tidak purify. Dan sekarang mereka harus kuasain zona-nya. Ya. Pasti bakal ditukar ya, karena kalau misalkan nggak dapetin mid lane turret bakal rugi banget. Mykids, gila sakit banget yang bisa diberikan. Tapi di depan sana, para pemain menjadi target utama. Kadera, free hit, flicker for defensive dan seorang Reza dia. Tiba-tiba, sebuah spare of distraction from Toy. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile, Toy nggak bisa lagi jalan. Toy versus everybody. My God, Toy mencoba untuk di-cover dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ membuat perimeter, membuat Toy pulang. And Toy still survive in the top lane. What the play! Dan lihat permainan kedua belah tim sangat keras. 11 poin kill yang sama. Dan itu dia, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Masih bisa selamat Wow. dengan 1 tetes darah terakhir, Be. Bermain dengan flex speed. Iya. Tren penyakit Moskov gila seperti tidak berlaku untuk Toy ya. Karena dia masih mampu bertahan dengan basic attack yang begitu sangat kritis. Wah, Purify-nya tenang sih. Purify-nya tadi tenang banget dan bahkan lihat. Dia ini benar-benar pengawalan luar biasa. Team fight yang udah dimenangkan oleh Geek Fam, tiba-tiba dibalikan oleh Toy. Ya, dan dia ngehit minion tadi untuk mengurangi Abyss Smoke-nya. Tapi Abuy tadi ada mana loh? Pas udah habis, udah recover lagi, udah seperempat harusnya. Tapi itu dia udah tahu karena dia di cover Lim. Iya, ya maksudku seenggaknya bisa dapat tadi. Tapi ya mungkin ada something happen yang sekarang membuat Lord bisa jadi milik siapapun. Ya, Wah, jadi gila. imbang ya. Ini The Kingslayer benar-benar pengen nunjukin kalau mereka adalah Kryptonite dari RRQ. Langsung ada Fenris ke arah belakang. Gold, damage yang terlalu sayang tidak bisa dapatkan Toy. Gak bisa ada Becky Sultan untuk saja untuk nowhere. Permasukan dari tim Geek Fam berhasil mendapatkan seorang Toy. Tamparan ke damage, tapi Gold tercuri. Susujin mencoba untuk pecah celah. 1 buah Gold mendapatkan dari Palace. The way of Dragon yang akan ada Boy. Termakan oleh Susujin. Out of nowhere, Shinobi dari RRQ berhasil mencuri Sasuke. Terlalu terburu-buru tadi Cadera yang belum punya zaman force dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan sekarang Lord terbuka bebas, RRQ bisa dapetin free Lord. Wow. Oke, temponya dipegang sekarang bahkan bisa jadi free Lord. Dan jangan lupakan juga Idok, dia bawa pull yourself together, jadi dia akan lebih sering lagi menggunakan flickernya. Dan kali ini dengan Lord yang sudah berbeda, akan langsung merge ke area dari bottom lane untuk Geek Fam dan bahkan bisa ke mid lane juga untuk sekarang. Balik lagi dengan ada split push tadi, membuat HP dari turret di bottom lane tentu akan sedikit lebih terbuka. Apa yang akan direspon oleh Geek Fam? Karena Mykids, dia nggak punya purple buff. Gila,
Ini tim fight yang gak ada habisnya. Dan Baloski dimakan. Damage terlalu sakit. Mencoba untuk mendapatkan point kill, tapi Gold sangat mau ke depan sana. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil membuat para pasukan dari tim Kifam kehilangan flicker defensif untuk seorang Baloski. Dan kondisi dari RRQ mencoba menuju dapetin satu poin kill dan surprise! Satu poin kill mencoba dapat menembus revive gaming. Save the day again and again time. Permainannya cukup sabar, tapi para pasukan dari tim RRQ tidak kena kedor, tidak ada defensif dan bahkan Sojin kali ini menjadi target utama. Langsung kabur ke arah belakang. Rinse berhasil dimakan. Spill of Distraction yang gak berhasil menancap. Dairen kali ini harus ditinggalkan tanpa adanya sosok dari seorang Moskov. Sojin tidak akan bisa mendapatkan apapun dan dikejar begitu saja. Tapi Idok tidak akan tinggal diam, menjadi bahan di blok untuk para pasukan dari tim Kifam. Kadera, jangan lupakan tuh is coming Kadera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi karena dia bisa terlalu sakit dan itu dia Kadera. Udah harus memikirkan di bottom lane mereka ada Lord. Ini gameplay dari Kifam malah ditukar. Malah Kifam yang ikutin temponya dari RRQ. Sangat panas, tarik ulur dari kedua tim yang gak bisa dianggap remeh. Kali ini adalah match papan atas yang terlihat dengan sangat jelas. What a match, what a game kali ini. And welcome back to Brawl Server. Team fight yang tidak hentinya ditunjukkan oleh kedua belah tim papan atas di MPL ID. Terutama untuk tadi sih, tolong tim fight di bagian top lane memang sengaja dilakukan oleh Kifam. Dan mereka menghindari kehadiran dari Toy yang sudah tidak punya Purify, SOD-nya juga miss. Makanya mereka ingin memperpanjang tim fight-nya. Tempo ditarik balik RRQ. Harus lebih berhati-hati, jangan sampai miss inisiasi karena di sini Idok udah gak punya flicker lagi. Dia harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan target untuk implosion selanjutnya. Wah, bener-bener match papan atas. Bener-bener ini kedua belah tim menunjukkan brawl servernya Profesor, taringnya. Ini adu otot, adu ngotot. Dan juga bisa kita bilang ini makro gameplay dengan memiliki dua power split pushernya. Ini mereka harus hadapi dengan hati-hati, Lim. Aku suka banget tadi ngeliat Sojin loh. Iya, bener. Dia triple kill tadi di Lord Mid. Dia benar-benar dengan ngandelin semua skillnya. Ambil kill, mundur lagi, ambil kill, mundur lagi. Ngilang lari kiri ke belakang, dapetin lifesteal dulu. Itulah power dari Killing Spree ya. Karena buat sekarang Killing Spree bener-bener powerful banget untuk para assassin. Apalagi dengan adanya Suyo yang dia juga punya power dengan Queen Swings. Jadi makin susah lagi untuk di take down. Dia nunggu Idok punya flicker sih. Mereka nunggu Idok punya flicker, tapi lihat Glorious Pathway di depan sana. Memasukkan Fair Westlake. Seorang Baloski gagal untuk melakukan satu momentum. Tapi dengan adanya hanya Glorious Pathway ini kayaknya masih cukup worth it sih, Profesor. Di-kite aja ya, karena Iya. ada Primal Red dari Cops berarti sekarang. Udah minim dari magic powernya. Iya. Tapi gak ada Glorious Pathway juga sebenarnya. Tapi Glorious Pathway dibandingkan Primal World, harganya mahalan Primal World jauh. Iya, ya, Jauh banget. Dan cooldown-nya pun udah pasti bakal lebih cepat ya untuk Glorious Pathway. Karena hanya men-trigger beberapa battle spell aja, tapi ternyata battle spell-nya pun masih ready untuk purify juga. Mau show? Oke, bawa show. Meninggalkan mungkin beberapa jejak. Oh, di cover langsung lihat tuh yang second wave di depan sana dan bakal berpalsu dari Kiki Fast. Sodi. Tercuri dengan implosion. Buster kill kehadiran dan Dominic. Ini Pacara. Wipe out. Ures Regal Count. Memaksa menuju ke game yang ketiga. Membuat match papan atas lebih panas. Dan RRQ attack the Capital. Gak ada clean sweep. Drama 1-1